Ya, jadi kita akan belajar ini ya Nana ya. Iya. Jadi Om Swastiastu dulu lah. Om Swastiastu ya. Om Swastiastu, Pak. Ya. Swastiastu, Pak. Nah, jadi kita akan belajar. Swastiastu, Pak. Ya, Om Swastiastu. Semoga selalu sehat kalian di rumah, bisa belajar dengan baik. Jadi di tengah pandemi seperti ini banyak pengalaman yang saya yakin kalian dapatkan di rumah. Salah satunya membantu orang tua di rumah, tetapi tetap satu sisi kalian tidak akan meninggalkan tugas kalian sebagai seorang pelajar gitu ya. Nah, jadi kita akan belajar seperti ini ya Nana. Jadi menganalisis sistem konsinyasi untuk kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan pasar lokal ya. Jadi Ya. nah, adapun materinya, jadi kita ada 3 materi hari ini, jadi pengertian konsinyasi. Jadi di buku paket, jadi sudah ada juga materi, mungkin tersirat materi yang ada di sana bisa kalian lihat di buku paket. Jadi materi tentang apa namanya konsinyasi ya. Jadi itu halaman 33, di sana sudah ada penjualan dengan sistem konsinyasi gitu ya. Nah, pengertian konsinyasi itu apa, sistem konsinyasi itu seperti apa, dan cara dan proses konsinyasi itu bagaimana gitu ya. Nah, apa sebenarnya pengertian penjualan? Jadi memasarkan produk gitu ya. Jadi dengan sistem. Jadi ini hanya satu anak-anak. Jadi satu penjualan dengan sistem namanya konsinyasi. Nah, apa sebenarnya itu konsinyasi? Jadi suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Jadi di sini maksudnya, jadi penjualan yang kita lakukan, misalnya kalian punya produk nih, oh saya mau menjual. Kalau kalian misalnya langsung jual sendiri kan mungkin agak repot. Nah sekarang kita titipin tuh barang, produk kalian apa misalnya? Apakah misalnya tikar gitu kan kadang kalau di kalian itu ada yang membuat tikar ataupun membuat produk kerajinan yang lain, kan sulit rasanya kalian langsung menjual. Nah, kita titipin nih di warung atau di toko. Nah, kita titip seperti itu kan. Jadi seperti itu namanya konsinyasi. Nanti laku atau tidak lakunya kan ada nanti laporan antara yang menitipkan dan dititipi gitu ya. Nah, ada beberapa istilah dalam konsinyasi itu. Yang pertama itu pengamanan atau konsignor. Jadi konsignor ini adalah pihak yang memiliki barang. Dianggap itu adalah kalian yang punya produk, itu adalah kalian namanya konsignor. Kalau konsigne itu adalah pihak yang menerima titipan barang, dalam ini adalah tokonya itu. Jadi konsignornya itulah orang yang memiliki produk. Nah, kalau konsignenya itu adalah pihak yang menerima titipan, dalam ini adalah mungkin toko gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ada konsinyasi keluar, ada konsinyasi masuk ya. Jadi ini dalam proses perjanjian lebih lanjut nanti. Nah, sistem konsinyasi itu seperti apa? Jadi sistem perdagangan yang cara pengaplikasiannya dengan menitipkan produk. Jadi menitipkan produk. Jadi ibarat kalian misalnya juga di samping kerajinan mungkin ada yang suka misal pengolahan makanan. Nah, misalnya ada pisang goreng gitu ya. Ada buat misalnya apa sumping, bantal gitu ya. Biasanya ibu-ibu itu yang buat itu kan dia titipin di warung gitu ya. Kan seperti itu ya? Nah, ya jadi sama juga di apa namanya kerajinan seperti itu ya. Jadi menitipkan produk-produk penjualan kita selaku sebagai seorang supplier kepada para pedagang, baik pengecer maupun pedagang tengkulak ya. Jadi dengan kata lain memperlakukan sistem ini seorang produsen tidak akan langsung mendapatkan keuntungan. Jadi dia naruh dulu, kan belum tentu laku kan gitu, dalam perlu proses dia nanti. Oh berapa misalnya kalau misalnya di warung, kalau pagi kita naruh misalnya bantal ataupun misalnya pisang goreng gitu kan, nanti siangan atau sorenya, oh segini laku gitu ya. Jadi kalau produk kerajinan kan perlu waktu juga misalnya sebulan gitu kan, baru ada laporan dari tokonya ya. Jadi seperti itu. Nah, karakteristik penjualan konsinyasi. Jadi konsinyasi merupakan satu produsen atau memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas. Terus konsinyor dapat memperoleh spesialis penjualan. Harga jual eceran barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh pihak konsignor. Jadi yang mengendalikan harga itu adalah kalian.
Kalau merasa misalnya, wih sebulan saya ini kok laku-laku mungkin harganya tinggi, ya kita atur angka misalnya mudahan gede. Nah, jadi mungkin seperti itu ya. Nah, transaksi dengan cara penjualan konsinyasi mempunyai keuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan secara langsung. Nanti kita akan lihat apa saja sih keuntungannya kalau kita menggunakan sistem penjualan konsinyasi ini. Nah, cara kerjanya bagaimana sih? Ya. Yang pertama, cara kerja dan prosesnya itulah siapkan produk. Jadi kita ini sudah punya produk yang akan Anda tawarkan. Misalnya produk kemarin yang dibuat temannya mungkin si Desi, dia buat ini ya, keranjang yang terbuat dari sampah plastik minuman tuh ya, sih ya. Ya, membuat itu ya Desi ya. Ya Pak ya. Ya, jadi itu. Ya. Jadi produk sudah ada nih. Sekarang misalnya produknya udah banyak. Yang kedua cari partner. Nah, rekan bisnisnya yang mana kamu mau? Oh, saya mau toko ini. Misalnya di Seraya Timur tuh ada toko besar. Misalnya saya mau kerja ke partnernya ini. Tentukan dulu, cari. Nah, setelah itu tentukan perjanjiannya. Nah, perjanjiannya itu seperti apa? Jadi di buku apa namanya? Di buku paket itu sudah ada surat perjanjian. Kita buat surat perjanjiannya. Ya, jadi surat perjanjiannya itu ada di buku paket halaman 34. Nah, setelah perjanjian sudah antara kedua belah pihak sudah misalnya terjadi, baru kita jalankan bisnis itu. Jadi jalankanlah bisnis konsinyasi tersebut gitu ya. Jadi itulah cara kerjanya seperti itu anak-anak. Jadi siapkan produk, dah cari partner, tentukan perjanjian lewat surat perjanjiannya, yang tepat jalankan. Ya. Nah, ini ada beberapa kekurangan dan kelebihannya. Jadi kelebihan penjualan konsinyasi itu apa? Bagi pemilik, konsignor bagi penjual. Jadi kalau bagi pemilik, jadi bagi penjual misalnya saya yang punya produk ya, memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. Jadi kalian itu hanya menghasilkan produk, oh saya taruh gitu aja. Tidak perlu kalian lagi buat brosur, buat stand pameran misalnya, buat apa lagi nge-share di Facebook misalnya, nggak usah. Jadi kalian itu tinggal buat produk taruh. Jadi menghemat biaya gitu ya. Terus menghemat SDM dan biaya pelayanan. Jadi itu. Jadi karena kalian tinggal buat naruh aja, tidak perlu mungkin sales lagi misalnya ya. Jadi biaya seperti itu, menghemat SDM, sumber daya manusia tidak perlu lagi. Terus fokus terhadap produk. Nah, bagi penjual apa kelebihannya? Jadi dapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Jadi bagi penyalur atau konsigne, nah jadi ini konsigne maksudnya ya, dia itu hanya menyediakan tempat. Ya, risikonya kecil, display produk bertambah. Jadi seperti itu. Nah, kekurangan penjualan konsinyasi itu ada risiko kerugian. Ya, jadi misalnya barang laku di toko tidak terjual, mungkin itu risikonya. Promosi tidak sesuai mungkin ya. Jadi gini, karena apa penting seperti itu. Bagi penjual risiko kerugian sama juga atau konsigne. Jadi maksudnya di sini konsigne ini adalah di tokonya itu ya, jadi penyalur atau konsigne. Jadi risiko kerugian. Jadi tetap jadi seperti itu ya. Nah, tips suksesnya bagaimana sih gitu ya. Jadi yang jelas kalian nanti untuk bisnis ini perlu tips ya. Mencari memilih partner bisnis yang tepat, target pasar yang tepat. Jadi biasanya kalian menaruh produknya itu di toko misalnya di lingkungan yang memang kawasan yang ramai misalnya di jalur jalan yang ya cukup padat penduduknya, jadi seperti itu. Manfaatkan momen yang tepat untuk menjual produk. Jadi mungkin manfaatkan momen yang tepat. Jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan acara hiburan bisa seperti itu. Kembangkan partner bisnis dan lakukan evaluasi. Ini yang penting ya. Jadi setelah mungkin berjalan apa kekurangan dari produk mungkin kurang menarik, kita lakukan penilaian, pengawasan, evaluasi. Oh ini yang kurang, kita perbaiki. Ya. Oke, jadi itu saja ya materinya, cukup singkat. Om santai dia. Cukup singkat materinya ya. Ya, nih Puan Nuriani baru masuk dia. Pak. Kemana nih? Lagi nih temennya nih. Kok hilang nih? Oh, Miasi habis ya. Gini ya. Si Yuli kok hilang Yuli?
Mungkin wifi-nya mati, Pak. Oh iya. Jadi itu sedikit ya materinya Desi ya. Jadi tentang materi itu. Iya. Kalau bisa ditanyakan boleh ya. Kalau misalnya tujuan apa sih sebenarnya tujuan diadakan perjanjian itu bisnisnya? Ada surat perjanjiannya apa tujuannya? Apa Mungkin Hah? Apa tujuannya biasanya kalau ada surat perjanjian? Nah gitu ya. ya Agar apa? Agar surat apa? perjanjian tuh kan kayak kontrak kan, Pak? Ya ya. Apa tujuannya? Agar Ada pihak apa ya? ada pihak pertama, pihak kedua kan gitu kan? Ada buku paketnya di sana? Iya. Ya? Ada buku paketnya? Buku paket tadi. Ada ya. Bentar, Pak. Mau Pak ngambil buku paket, Pak. Halaman 34 Susanti. Kan jelas di sana ya. Jadi ada perjanjian. Iya. 34. Ya itu kan surat perjanjian tuh ada di sana ya. Jadi 34. Ada perjanjian pihak pertama itu ya. Jadi sistem kontrak sebenarnya. Jadi apa? Apa tujuannya dengan adanya surat perjanjian itu ya? Mungkin kalau bagi saya, Pak, adanya surat perjanjian ini supaya berjalan bisnis tersebut bisa berjalan dengan lancar, tidak merugikan antara pihak ke satu atau pihak kedua. Dan misalnya kalau barangnya gimana ya maksudnya? Halo Sunda. Ya baru kamu gabung ya. Ini oke ya, Desi ya, itu bagus ya Desi ya. Jadi itu ya. Jadi dengan adanya surat perjanjian itu ya. Jadi hal-hal yang mungkin nanti risiko yang akan terjadi seandainya itu kan kita bisa menuntut ya, karena isi perjanjiannya di sana sudah jelas bahwasanya pihak pertama misalnya ini sudah menyatakan bahwa seperti ini, ada penjualannya seperti ini, ada dapat fee mungkin seperti ini. Kalau misalnya seandainya itu dilanggar kan gitu ya, itu dilanggar pasti kita bisa menuntut kan gitu ya. Iya, jadi kita benar menuntut dengan adanya perjanjian ini. Makanya yang terpenting dalam bisnis ini adalah kalian itu betul-betul partnernya bisnisnya yang bagus. Jangan sampai kalian ditipu nanti ya. Jadi ini harus memang betul-betul ada seperti ini. Jangan istilahnya seperti sekarang ya, misalnya nah kayak tuang doyan gitu, tak boleh, harus ada hitam di atas putih ya. Oke, bagus ya. Oke, Sunda baru nih. Sunda katanya Con dia katanya ada laki-laki nak mau memperlihatkan wajahnya Con ini. Sekarang kalau Sunda ada kan mungkin mau dia untuk memperlihatkan nih. Ayo aja nih, Sunda sudah ada nih di depan Bapak nih. Nggak mau juga dia ya. Oke ya, jadi itu ya nanti materinya tentang konsinyasi. Iya. Sunda ya. Oke Sunda ya, jadi mungkin tugas 3 belum Sunda ya? Ya belum. Ya Sunda ya. Dan remedi pertama belum? Ya. 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 Pak, saya mau nanya, Kenapa? yang revisi pertama yang mana tugasnya saya nggak tahu. Siapa nih? John Pak. Con, kamu buka naik itu, buka gini ya tirainya buka gitu. Itu sudah ada nih, dia udah kelihatan kok. Tapi sudah rambutnya agak panjang dikit ya. Mau nanti dicukur ya. Sudah ya. Sudah kumisan juga itu. Nah, Sunda. Ya. Nanti itu ya. Jadi intinya itu ya. Jadi melepas kangen sama anak-anak ya. Hampir berapa tuh? 7 bulan ya nak ketemu. Walaupun mungkin Desi ketemu kemarin kan nggak bisa aku bincang-bincang lahnya seperti ini ya. Oke, jadi Con itu ya, Con tugas 3 juga ya. Dan remedi nanti untuk melengkapi chat pribadi aja Bapak.
sekali lagi ya, biar tidak ada permasalahan ya, Bapak kalau kalian itu lengkapi tugasnya dengan baik ya, jadi WA pribadi aja Bapak. Ini adalah Ya, sebuah proses anak-anak, sebuah proses. Walaupun misalnya gini loh, Bapak prakarya Bu terlalu gini, bukan begitu. Inilah sebuah proses. Kamu di masa pandemi ini, oh saya sudah lakukan loh. Walaupun belum optimal yang saya bisa berikan, tetapi proses itu tetap jalan gitu. Walaupun ada guru mungkin tidak rungu dengan apapun, tetapi saya berkomitmen Bapak seperti itu ya, biar kalian itu mengerti, oh guru itu sudah berusaha Bapak juga membuat video dan sebagainya. Nah, artinya berusahalah bagaimana caranya biar kita bisa bertemu, bisa memberikan apa yang Anda lakukan. Sudah barang itu juga Bapak wajib, hak Bapak untuk menuntut kalian untuk ya tugas minimal adalah. Itulah sebuah proses. Jadi seperti itu. Ya yang sudah bagus, Bapak sangat hargai dan sangat apresiasi bagi kalian ya. Jadi seperti itu nanti ya. Sunda kan untuk gininya sudah ya, sudah kelompoknya kamu sudah. Ini ya nanti adnyane Con nanti bisa di chat pribadi aja Bapak. Kalau lupa ya, itu sebenarnya tugas-tugas itu kan dari bulan Juli, Agustus, September itu udah 3 bulan gitu. Kalau sekarang kamu rapel rasanya banyak, jangan salahkan Bapak kan gitu ya. Tapi Pak Juli ini bukan ngadimang tugas, padahal itu kan dari bulan Juli. Tugas 1 hanya 3 pertanyaan kan gitu ya. Oh, itu loh. Ya, nanti dibilang Bapak nanti ada ini Wirenate datang dia. Wirenate ya. Kok baru gabung baru bangun atau gimana? Tahu nggak Pak? Hidupin naik mikrofonnya Wire. Kalau Sunda sudah dapat paketan ya? Sudah dapat paket. Ya? Saya belum. Oh, Saya belum. Ya. Sabar ya, nanti tadi Yuli sudah belum, katanya Yuli belum, Sunda belum, Ya. Terus Miasti belum, Bapak juga belum. Iya. Itu benar ya. Jadi untuk Masa kalian kelas 11-nya udah 2 kali ada yang dapet Pak, saya sama sekali belum. sama juga gurunya ada 2 kali, Bapak aja belum, ini sama Desi ya. Ya, itu ini ya. Senasib ya. Tapi nak apa-apa ya, jadi itu ya walaupun nak misalnya kan ada usaha juga dari kalian, dari orang keluarga, tidak menggantungkan dari sana, tetapi sudah berusaha mau gitu ya. Jadi itu jangan berkecil hati. Jadi kalaupun tidak punya paketan kan bisa ke sekolah, sebenarnya bisa ke sekolah misalnya kalau ada tugas kan gitu. Jangan itu dipakai alasan ya. Saya nak pakai, ada pakaian Pak, nak mau. Artinya kan pilihan lain kan bisa kan, pilihan lain. Kamu ke sekolah, ada guru setiap hari Bapak masuk setiap hari benar. Kalau memang Bapak tidak ada kepentingan, Bapak baru tidak masuk. Kalau gini Bapak tidak masuk. Jadi seperti itu. Karena itu melayani mungkin ada yang itu. Ya, ini Dodi baru gabung kamu kemarin. Padahal kemarin paling malu nih Dodi. Nah, iya. Paling semangat dah Libi. Jadi Pak. Iya, sempat Bapak juga cek pribadi sama dia, suruh lengkapi tugas. Udah langsung ulangan kemarin dia. Wis, rajin. Wiranate kok baru nih bisa gabung, kenapa? Gimana? Masih gini berarti membantu orang tua untuk nyariin pakan kambingnya. Karena ini loh cerita nih ya. Dulu pertama kali Bapak nih kunjungan ke rumahnya Wiranate. Bener ya? Ingat nggak, Wira? Ya, bapaknya katanya di sana Pak, bapak saya masih di sana tuh Pak, dilihat di bukit tuh nyari pakan kambing gitu. Dia sendiri di rumahnya. Sekarang udah kelas 3 kamu ya. Jadi 3 tahun sudah ya. Halo Dodi kamu di mana nih? Dodi. Hidupin mikrofonnya. Rasanya sudah lama ya, hampir kurang lebih udah 30 menit ya. Jadi biar juga kalian kasihan juga HP-nya nanti ya. Nanti Bapak udah rekam ini ya, yang tidak berkesempatan untuk menonton mungkin slide tadi Bapak, mungkin materi tentang konsinyasi di buku paket ada, silakan bisa dibaca ya nanti. Untuk ke pertemuan lain ke depan kalau memang ada yang perlu dibicarakan bisa nanti chat di grup aja Pak, yuk kita meet lagi boleh. Ya, jadi mungkin tugas-tugas yang kalian belum, nanti rencananya kita akan ulangan lagi sekali dulu ya tentang materi promosi ya. Jadi biar 3 kali kita ulangan,
Nanti untuk KD 3.4-nya mungkin 5-nya tidak ya, mungkin juga saja nanti ya. Jadi nanti info lebih lanjut jadi di WA grup nanti prakaryanya nggih. Ya. Nanti nanti yang baru gabung sama Dodi bisa nanti tonton video ya. Nanti Bapak akan udah rekam Bapak ini nanti akan tampilkan. Oke ya, terima kasih ya Susanti, Desi, Putu Con sampai Ya. saat ini setengah jam dia mau buka dia ya. Sunda, terima kasih Wirenate, Dodi yang baru gabung, terima kasih ya. Oke, selamat pagi ya. Selamat pagi, Pak. Ada ya, tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan, sehat selalu ya. Ya.